Biarkan pikiranmu reda, biarkan hatimu berbicara, biarkan jiwamu mendengar bisikan cintanya, karena keheningan adalah pintu menuju kedamaian sejati, dan hanya mereka yang berani masuk dalam keheningan yang akan merasakan keindahan bisikan Tuhan. Hanya dalam hening kita bisa mendengarkan bisikan Tuhan yang lembut, bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa, bisikan yang penuh kasih sayang, yang menuntun kita pulang padanya. Maukah kamu belajar mendengar bisikan itu? Mari kita temukan jawabannya bersama. Keheningan adalah pintu jiwa. Keheningan adalah keadaan di mana kita berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Keheningan bukan hanya tentang tidak adanya suara, tetapi tentang ketenangan batin yang memeluk jiwa. Di saat hening, kita bisa melihat diri kita dengan lebih jernih tanpa topeng dan kepura-puraan. Manusia seringkali takut dengan keheningan karena mengira itu berarti kesepian. Padahal, keheningan adalah sahabat terbaik bagi jiwa yang ingin mendekat pada Tuhannya. Dalam hening kita mulai menyadari betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Dalam hening kita sadar bahwa kita hanyalah makhluk kecil yang bergantung pada Allah. Keheningan membuka pintu hati agar kita mampu menerima cahaya petunjuk-Nya. Kebisingan dunia seringkali membuat kita lupa pada suara hati. Kebisingan membuat kita sibuk mengejar dunia yang fana dan melupakan tujuan abadi. Di era modern, manusia hidup dalam bising yang tidak pernah berhenti. Ada suara kendaraan di jalan, suara notifikasi di ponsel, suara berita yang tiada henti. Semua itu mencuri ketenangan jiwa. Namun, lebih berbahaya dari semua itu adalah kebisingan pikiran. Pikiran yang penuh kekhawatiran, pikiran yang berlari ke masa lalu dan masa depan, membuat hati kita tidak pernah benar-benar diam. Keheningan adalah pintu menuju kedamaian yang sejati. Hanya dalam hening kita mampu merasakan kehadiran Allah yang maha dekat. Keheningan bukanlah kehampaan, melainkan ruang yang penuh makna. Ruang untuk mendengar suara hati yang sering kita abaikan. Ruang untuk merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang selalu menyertai kita. Orang yang mampu hening akan lebih mudah menemukan dirinya sendiri. Ia akan melihat kelemahan dan kelebihannya dengan jujur. Ia akan belajar untuk tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain. Keheningan mengajarkan kita rendah hati di hadapan Allah. Sebab ketika kita diam, kita sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Semua yang kita banggakan bisa lenyap dalam sekejap. Keheningan menyingkapkan betapa singkatnya hidup di dunia. Hidup yang kita kira panjang ternyata hanyalah persinggahan sebentar. Dalam hening, kita bisa merasakan betapa berharganya waktu. Kita sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali pada Allah. Keheningan juga menyingkapkan betapa banyak nikmat yang kita lupakan. Udara yang kita hirup, kesehatan yang kita miliki, keluarga yang mendampingi, semua itu sering kita anggap biasa. Padahal semuanya adalah karunia besar yang seharusnya kita syukuri. Keheningan membuat kita lebih peka pada hal-hal sederhana yang membawa bahagia, seperti suara burung di pagi hari, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapa wajah, seperti senyum orang tua yang penuh cinta. Semua itu adalah tanda kasih Allah yang hadir dalam keseharian. Namun tanda-tanda itu hanya bisa kita rasakan jika hati kita tenang. Hati yang gaduh tidak mampu melihat keindahan sederhana. Hati yang sibuk mengejar dunia tidak bisa merasakan ketenangan batin. Karena itu, kita perlu melatih diri untuk menyukai keheningan. Kita perlu berani duduk diam tanpa distraksi. Kita perlu berani menutup gawai dan menyepi sejenak. Sebab dalam sepi, Allah justru paling dekat. Keheningan bukan sekadar kosong, tetapi ruang suci tempat Allah berbisik. Disitulah kita akan merasakan bimbingannya. Disitulah kita akan merasa ditemani meski sendirian. Keheningan adalah doa yang tidak terucap dengan kata-kata. Keheningan adalah sujud jiwa yang paling dalam. Orang yang terbiasa hening akan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia belajar mendengar suara hatinya terlebih dahulu. Ia lebih tenang dalam menghadapi cobaan. Ia lebih sabar dalam menunggu jawaban dari Allah. Keheningan mengajarkan kita untuk memperlambat langkah agar tidak tersesat, mengajarkan kita untuk tidak gegabah dalam bertindak,
mengajarkan kita untuk selalu merenung sebelum melangkah. Di dalam hening kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan jiwa, kekuatan untuk tetap tegar meski dunia menekan, kekuatan untuk tetap bersyukur meski hidup sederhana, kekuatan untuk tetap sabar meski diuji dengan berat. Keheningan menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah. Semakin hening jiwa, semakin jelas suara kebenaran. Semakin hening hati, semakin kuat rasa iman. Keheningan membuat kita lebih mudah menerima takdir. Kita sadar bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Kita sadar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang datang adalah pelajaran. Semua yang hilang adalah peringatan. Semua yang tertunda adalah penyelamatan. Keheningan membantu kita melihat semua itu dengan jernih. Maka jangan takut dengan keheningan. Jangan lari dari kesunyian, sebab dalam sunyi ada cahaya yang menyinari hati, ada kelembutan yang menguatkan jiwa, ada suara lembut yang menenangkan pikiran. Keheningan adalah hadiah dari Allah untuk hamba yang ingin kembali. Keheningan adalah jalan bagi jiwa untuk pulang. Jika kita berani masuk ke dalam hening, kita akan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Kita akan menemukan bahwa semua jawaban sudah ada dalam hati. Kita hanya perlu diam untuk mendengarnya. Dan di balik semua itu, kita akan menemukan Allah yang selalu bersama kita. Dialah yang menjaga kita dalam sepi. Dialah yang menghibur kita dalam sunyi. Dialah yang menuntun kita dalam gelap. Keheningan adalah bukti bahwa Allah tidak pernah jauh. Dialah yang lebih dekat dari urat leher kita. Namun kedekatan itu baru terasa ketika kita diam, ketika kita berhenti mengejar dunia, ketika kita menutup semua kebisingan. Saat itulah hati kita menjadi ruang suci, ruang tempat Allah berbisik dengan lembut. Bisikan itu bukan suara keras, bisikan itu adalah rasa tenang yang tiba-tiba hadir. Bisikan itu adalah keyakinan yang muncul dalam doa. Bisikan itu adalah keberanian untuk memilih jalan yang benar, dan semua itu hanya bisa dirasakan dalam keheningan. Maka jagalah waktumu untuk hening setiap hari. Sisihkan beberapa menit untuk duduk diam bersama Allah. Biarkan pikiranmu reda, biarkan hatimu berbicara, biarkan jiwamu mendengar bisikan cintanya, karena keheningan adalah pintu menuju kedamaian sejati. Dan hanya mereka yang berani masuk dalam keheningan, yang akan merasakan keindahan bisikan Tuhan. Bisikan Tuhan tidak terdengar dalam kebisingan. Bisikan Tuhan bukanlah suara lantang yang memaksa. Bisikan Tuhan hadir lembut di dalam hati. Ia tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa. Ia datang ketika hati sedang bersih. Ia muncul ketika pikiran sedang tenang. Namun sayangnya kita terlalu sering hidup dalam kebisingan. Bukan hanya bising suara dunia, tetapi juga bising pikiran. Pikiran yang penuh rencana, penuh khawatir, penuh rasa takut. Semua itu menutupi kelembutan bisikan ilahi, seperti suara lembut yang tenggelam dalam keramaian pasar, seperti cahaya kecil yang tertutup lampu kota yang terang. Begitulah bisikan Tuhan tenggelam dalam hati yang gaduh. Kita sering bertanya, mengapa doa kita seolah tak terjawab? Mengapa kita tidak merasakan kedamaian meski sudah beribadah? Mengapa hati tetap gelisah meski kita rajin berdoa? Jawabannya mungkin karena kita tidak benar-benar diam. Kita berdoa sambil hati kita sibuk memikirkan hal lain. Kita berzikir dengan bibir, tetapi pikiran kita berlari kemana-mana. Kita meminta kepada Allah, tetapi kita tidak pernah menunggu dengan sabar. Padahal bisikan Tuhan hanya hadir dalam keheningan. Bisikan itu hadir dalam hati yang lapang. Bisikan itu hadir dalam doa yang tulus. Bisikan itu hadir dalam air mata yang jatuh di sepertiga malam. Bisikan itu hadir dalam syukur kecil yang kita rasakan setiap hari. Allah berbisik lewat rasa damai yang datang tiba-tiba. Allah berbisik lewat rasa yakin yang tidak bisa dijelaskan. Allah berbisik lewat hati kecil yang menolak keburukan. Tetapi semua itu tidak akan kita dengar jika hati kita bising. Hati yang bising adalah hati yang penuh dengan dunia. Hati yang bising adalah hati yang sulit hening. Hati yang bising adalah hati yang sibuk mengejar pengakuan manusia. Hati yang bising lupa bahwa ketenangan hanya datang dari Allah. Bisikan Tuhan tidak pernah hilang. Ia selalu ada di dalam hati setiap hamba. Namun hanya yang tenang yang bisa merasakannya. Seperti kolam yang bening hanya ketika airnya diam. Seperti cermin yang jelas
hanya ketika debunya dibersihkan. Hati pun begitu. Ia hanya mampu menerima cahaya jika hening. Jika hati tenang, maka bisikan Tuhan terdengar jelas. Jika hati hening, maka petunjuk Allah terasa nyata. Namun jika hati gaduh, semua itu akan tertutup. Kebisingan pikiran adalah penghalang utama. Kebisingan ambisi membuat kita buta. Kebisingan dunia membuat kita tuli. Padahal Allah selalu berbicara dengan caranya. Kadang lewat rasa takut yang menyadarkan, kadang lewat rasa damai yang menenangkan, kadang lewat kehilangan yang mengajarkan arti sabar, kadang lewat pertemuan yang membawa berkah. Setiap peristiwa adalah cara Allah berbisik kepada kita, tetapi apakah kita mau mendengarnya? Ataukah kita lebih sibuk mendengarkan suara dunia? Orang yang hatinya sibuk dengan dunia akan sulit mendengar suara Allah. Orang yang hatinya sibuk dengan kesenangan akan sulit merasakan petunjuk. Orang yang hatinya sibuk dengan urusan manusia akan lupa pada Tuhannya. Maka kita perlu belajar menutup telinga dari kebisingan sesaat. Belajar mematikan notifikasi hati yang tidak perlu. Belajar mendiamkan pikiran yang berlari ke masa depan. Sebab hanya dengan diam kita bisa mendengar. Hanya dengan hening kita bisa memahami. Bisikan Tuhan hadir bukan untuk menakutkan kita, tetapi untuk menenangkan kita. Ia hadir bukan untuk membebani kita, tetapi untuk membimbing kita. Ia hadir bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengangkat kita. Namun banyak orang tidak menyadarinya, karena mereka sibuk mengejar jawaban instan. Karena mereka sibuk mencari tanda yang besar, padahal bisikan Tuhan adalah tanda kecil yang sangat halus, seperti rasa lega setelah beristighfar, seperti rasa ringan setelah memaafkan, seperti rasa damai setelah bersedekah. Itulah bahasa Allah kepada hati kita. Bisikan itu lebih kuat daripada kata-kata manusia. Bisikan itu lebih jujur daripada suara dunia. Bisikan itu adalah cahaya yang menuntun jiwa. Namun sekali lagi ia hanya bisa didengar dalam keheningan. Karena itu, jangan biarkan hatimu selalu sibuk. Jangan biarkan pikiranmu selalu gaduh. Ambillah waktu sejenak untuk diam. Diamlah agar engkau bisa mendengar. Mendengar bahwa Allah selalu dekat. Mendengar bahwa Allah selalu menjaga, mendengar bahwa Allah selalu membimbing. Hanya hati yang hening yang bisa menangkap semua itu. Hanya hati yang tenang yang bisa memahami pesan ilahi. Bisikan Tuhan tidak terdengar dalam kebisingan. Bisikan itu hanya muncul dalam keheningan yang penuh iman. Melatih diri untuk mendengarkan. Mendengarkan bisikan Tuhan adalah seni yang butuh latihan. Ia bukan sesuatu yang instan. Ia tidak datang hanya sekali lalu selesai. Ia hadir ketika hati kita dibiasakan untuk hening. Karena itu, kita perlu melatih diri setiap hari. Latihan pertama adalah berani duduk sendiri, tanpa gawai, tanpa musik, tanpa keramaian. Hanya duduk tenang bersama diri sendiri. Awalnya akan terasa canggung, awalnya akan terasa sunyi. Namun disitulah latihan dimulai. Ketika kita terbiasa diam, hati kita perlahan menjadi tenang. Pikiran yang berlari mulai melambat, kekhawatiran mulai berkurang, dan hati mulai terbuka untuk mendengar. Latihan kedua adalah berzikir dengan hati, bukan hanya bibir yang bergerak, tetapi hati yang benar-benar menghadirkan Allah. Zikir yang tulus adalah kunci membuka telinga batin. Semakin banyak kita mengingat Allah, semakin peka hati kita. Latihan ketiga adalah syukur. Setiap hari luangkan waktu menulis 3 hal kecil yang disyukuri. Udara segar, makanan sederhana, senyum orang terdekat. Semua itu adalah tanda cinta Allah. Dengan bersyukur, hati menjadi lembut. Hati yang lembut lebih mudah mendengar bisikan ilahi. Latihan keempat adalah membaca Al-Quran dengan hati. Bukan hanya membaca dengan cepat, tetapi membaca dengan rasa. Membaca seolah-olah ayat itu diturunkan khusus untuk kita. Ayat-ayat itu adalah surat cinta dari Allah. Setiap kata adalah bisikan lembut darinya. Semakin kita membaca dengan hati, semakin kuat kita merasakannya. Latihan kelima adalah diam dalam doa. Bukan hanya meminta, tetapi juga mendengar. Biarkan ada jeda setelah doa. Jeda untuk merasakan jawaban Allah. Jeda untuk merasakan ketenangan. Sebab jawaban Allah seringkali hadir dalam rasa, bukan kata. Latihan keenam adalah menyepi di waktu malam. Bangunlah ketika dunia sedang tertidur. Ambillah wudu dengan hati yang khusyuk, lalu duduklah tenang di hadapan Allah.
Malam yang sepi adalah waktu terbaik untuk mendengar bisikan Tuhan, karena hanya ada kita dan Dia. Tidak ada kebisingan lain, tidak ada gangguan dunia. Latihan ketujuh adalah sabar. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tenang dalam ikhtiar. Sabar adalah percaya pada waktu Allah. Orang yang sabar hatinya lebih peka. Ia lebih mudah mendengar arahan ilahi. Latihan ke-8 adalah ikhlas. Ikhlas menerima apapun yang datang. Ikhlas melepas apapun yang hilang. Ikhlas membuat hati lapang, dan hati yang lapang lebih mudah menerima cahaya. Melatih diri mendengar bisikan Tuhan bukanlah perkara sehari. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Ada saatnya kita merasa jauh, ada saatnya kita merasa dekat, ada saatnya hati terasa gelap, ada saatnya hati terasa terang. Semua itu adalah bagian dari latihan. Jangan menyerah jika belum merasakan, jangan lelah jika belum mendengar. Teruslah melatih diri, teruslah mendekat, teruslah membuka hati, karena pada akhirnya Allah akan berbicara dengan caranya, dan hati yang terlatih pasti akan mampu menangkapnya. Bisikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bisikan Tuhan bukan hanya hadir dalam doa, bukan hanya dalam sujud, bukan hanya dalam bacaan Al-Quran. Ia hadir juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bingung memilih, lalu hati kecil berkata, pilihlah yang jujur. Itu adalah bisikan Tuhan. Ketika kita marah, lalu hati berkata, maafkanlah meski sakit. Itu adalah bisikan Tuhan. Ketika kita merasa lemah, lalu tiba-tiba ada kekuatan untuk bangkit. Itu pun bisikan Tuhan. Allah berbisik lewat nurani kita. Allah berbisik lewat rasa damai yang datang tiba-tiba. Allah berbisik lewat jalan hidup yang tidak kita sangka. Kadang Allah berbicara lewat pertemuan yang penuh berkah. Kadang Allah berbicara lewat perpisahan yang menyelamatkan. Kadang Allah berbicara lewat kegagalan yang membuat kita belajar. Kadang Allah berbicara lewat keberhasilan yang membuat kita bersyukur. Semua itu adalah bahasa Allah kepada hati kita. Namun hanya hati yang hening yang bisa memahaminya. Banyak orang tidak sadar karena terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu sibuk mencari pengakuan, terlalu sibuk mengukur hidup dengan harta. Padahal Allah selalu memberi tanda-tanda. Allah memberi peringatan lewat rasa gelisah. Allah memberi bimbingan lewat rasa tenang. Allah memberi nasihat lewat bisikan hati kecil. Jika kita jujur, kita pasti tahu kapan Allah sedang menegur, kapan Allah sedang menghibur, kapan Allah sedang menuntun. Bisikan Tuhan hadir bahkan dalam hal-hal sederhana, seperti rasa tenang ketika memilih jalan kebaikan, seperti rasa bersalah ketika berbuat salah, seperti rasa bahagia ketika berbagi dengan orang lain. Itulah tanda-tanda Allah berbicara dengan kita. Namun kita sering menutup telinga hati. Kita lebih memilih mendengarkan suara dunia. Kita lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Kita lebih memilih mengejar kepuasan sesaat. Maka bisikan itu semakin lama semakin samar. Bukan karena Allah berhenti berbicara, tetapi karena hati kita terlalu bising. Bisikan Tuhan adalah kompas kehidupan. Ia menuntun kita pada kebenaran. Ia menjaga kita dari keburukan. Ia menguatkan kita di jalan yang lurus. Siapa yang mau mendengar, dia akan selamat. Siapa yang mengabaikan, dia akan tersesat. Karena itu, jangan remehkan suara hati. Jangan abaikan rasa kecil yang muncul tiba-tiba. Seringkali itulah cara Allah menegur kita. Allah tidak selalu berbicara dengan suara. Allah berbicara lewat rasa, lewat kejadian, lewat orang-orang yang kita temui. Semua itu adalah bisikannya dalam kehidupan kita, dan orang yang peka akan selalu merasakannya. Keheningan adalah jalan pulang. Keheningan adalah jalan pulang menuju Allah. Dunia boleh ramai, manusia boleh sibuk, namun jiwa yang menemukan hening akan selalu damai. Dalam hening kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam hening kita merasa ditemani oleh Allah. Dialah yang selalu ada meski semua pergi. Dialah yang selalu dekat meski kita jauh. Keheningan membuat kita paham arti kehidupan, bahwa bahagia bukan soal banyaknya harta. Bahagia bukan soal tingginya jabatan. Bahagia bukan soal banyaknya pengikut. Bahagia adalah ketika hati merasa cukup. Bahagia adalah ketika hati merasa tenang. Dan tenang itu hadir hanya dengan mengingat Allah. Hening adalah jembatan menuju ingatan yang dalam padanya.
Semakin hening hati, semakin mudah kita ingat pada Tuhan. Semakin hening jiwa, semakin kuat cahaya iman. Keheningan membuat kita siap menghadapi cobaan. Keheningan membuat kita sabar menerima takdir. Keheningan membuat kita ikhlas melepas yang hilang. Dalam hening, kita belajar arti pasrah. Dalam hening, kita belajar arti sabar. Dalam hening, kita belajar arti syukur. Semua pelajaran hidup terasa jelas dalam keheningan. Hidup di dunia hanyalah persinggahan singkat, seperti musafir yang singgah di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Kita pun begitu, suatu saat semua yang kita miliki akan ditinggalkan. Semua yang kita cintai akan kita lepaskan, semua yang kita banggakan akan hilang, dan kita akan kembali kepada Allah. Jalan pulang itu bisa kita persiapkan dengan keheningan. Hening membuat kita terbiasa sendirian bersama Tuhan. Hening membuat kita berlatih menghadapi kesunyian kubur. Hening membuat kita dekat dengan doa. Hening membuat kita dekat dengan zikir. Hening membuat kita dekat dengan Al-Quran. Mereka yang mampu hening akan lebih kuat ketika mati. Mereka tidak takut karena sudah terbiasa bersama Allah. Mereka tidak gelisah karena hatinya selalu tenang. Hening adalah jalan pulang bagi jiwa yang rindu Tuhan. Hening adalah bekal terbaik untuk kembali padanya, karena dalam hening kita selalu merasa ditemani, dan dalam hening kita selalu merasakan cintanya. Tidak ada yang lebih indah daripada pulang dengan hati yang tenang. Tidak ada yang lebih berharga daripada kembali dengan iman yang kuat. Tidak ada yang lebih mulia daripada menghadap Allah dengan jiwa yang damai. Itulah hadiah dari keheningan, itulah rahasia dari diam, itulah makna dari mendengarkan bisikan Tuhan. Mereka yang mampu mendengarnya akan lebih mudah pulang. Pulang bukan dengan gelisah, pulang bukan dengan takut, pulang dengan senyum, pulang dengan cahaya, pulang dengan damai. Hening adalah jalan yang membawa kita ke sana. Hening adalah sahabat bagi jiwa yang ingin kembali. Hening adalah pelukan lembut Allah sebelum kita sampai padanya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebisingan. Ketenangan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berani diam. Diam untuk mendengar, diam untuk merasakan, diam untuk menyadari bahwa Allah selalu dekat. Bisikan Tuhan hadir dalam setiap detik hidup kita, namun hanya hati yang hening yang mampu menangkapnya. Karena itu, sisihkan waktumu untuk sejenak tenang, sisihkan waktumu untuk masuk dalam hening, dan biarkan hatimu mendengar suara yang paling lembut. Suara yang penuh cinta, suara yang menuntun pulang. Itulah bisikan Tuhan dalam keheningan.